Kalau MUI berani fatwa korupsi haram kena hukum kinaya kan tergantung kan, bisa potong jari, jari kelingking sampai jari jempol, potong lidah. Lucu nggak kira-kira kalau kiai mau khotbah atau petinggi-petinggi cendekiawan Islam kalau mau khotbah, lihat kalau mereka mau audiensi atau di publik atau mana, buntung jari kiri, buntung jari kanan, buntung tangan. Kan begitu. Yang repot buntung lidah, dia berbohong, karena ada hukum. Bayangin, kalau disuruh dia baca Pancasila, coba Pak Wong Jowo, kalau dalam keadaan lidah itu kena potong, kena hukum kinaya, itu baca Pancasila, coba gimana? Kira itu. Kasus baru-baru ini di Bali juga sama. Bule yang merasa mungkin dia tidur siang atau lagi pesta, merasa kurang nyaman dengan ada suara azan toa terlalu kuat barangkali. Ya kan, apa di Bedugul yang saya pernah bilang itu di mana-mana sekarang kan, dia malahan mereka dideportasi pulang. Ini kan sebenarnya secara regional itu merugikan untuk PAD-nya, pendapatan asli daerah Provinsi Bali yang baru-baru ini juga kena dampak berat sekali COVID-19 kan. Jadi hal-hal ini kita nggak tahu ya apakah pemerintah pusat menaruh perhatian seperti ini. Ini berat-berat. Jadi kembali lagi secara konstitusi, DPD, senator-senator di seluruh provinsi termasuk Indonesia Timur, saya kira Galarua bisa melakukan mempromosikan sebagai pilot project dari Galarua ini. Kita tetap dalam konsepsi Republik Indonesia, tapi bukan negara kesatuan lagi, negara federasi. Ini mungkin masukan saya. Terima kasih. Oke, mungkin saya tambahkan ya Pak, belum selesai. Ya, silakan Pak Prawira. Ya, jadi saya jawab tuh di WhatsApp itu, saya jawab, Pak, di sana bukan tidak bertoleransi, cuma kan di sana kan multi agama Pak, ya kan. Coba bayangkan kalau satu dikasih misalnya azan, nggak semua tuh agama mengeluarkan suara semua itu, agama-agama lain. Kristen aja berapa aliran, Katolik berapa aliran. Terus yang lain-lain agama apa-apa kan malah Hindu sek, Hindu apa. Itu kalau semuanya mengeluarkan suara kayak seperti azan, apa yang terjadi? Terjadi kan ribut suara kan. Nah, mereka itu langsung diam, langsung teko. Makanya saya bilang itu karena apa? Kalau dia sampai cuma kasih satu doang boleh azan, itu berarti diskriminasi. Saya bilang, ya kan? Soalnya itu Pak, kalau sudah dikasih, semua agama pingin ngeluarin suara pasti. Bunyi-bunyi, ya kan? Saya ngomong gitu. Makanya supaya menghindari terjadi keributan karena kebisingan suara oleh agama-agama ini, makanya tidak boleh ada suara-suara kayak gitu yang mengganggu masyarakat sekitar. Seperti itu. Itu sih yang saya jawab di dalam WhatsApp itu. Ya, jadi lagi satu di sini ya. Pak, menghargai ya pendapat ya atau kebebasan orang lain. Jadi kalau ada tetangga kita aja kita komplain karena ribut, ya itu harus ditindak oleh. Jadi kalau pakai azan itu saya yakin sekali bahwa itu mengganggu kepentingan daripada masyarakat luas ya. Jadi ada aturan mainnya lah. Kalau itu memang terjadi, mungkin ya salah satu yang kebobolan dengan pemerintahan lokalnya itu yang sangat-sangat liberal dan mungkin ya tidak dilaporkan secara ya umum lah. Karena saya yakini bahwa ya sebenarnya agama itu tidak perlu provokasi dengan propaganda, suara harus ini, dengan keyakinan kita lah. Bergereja yang benar itu ya kita dengan tenang menyatakan mendengarkan firman Tuhan dan mempelajari apa sih sebenarnya ini tujuan untuk beragama. Tapi kalau kita hanya sekedar dengan ya takbir dan apalagi harus dianjurkan dengan fatwa dari MUI, sepertinya sudah itu yang kita panuti. Disitulah menunjukkan masyarakat dibodohi. Karena agama ini memang paling mudah untuk dimanipulasi. Orang bilang, wah kalau kamu melawan itu berarti nggak masuk surga. Sama dengan kejadian Ahok dulu. Kalau memilih Ahok berarti kamu tidak patuh dengan fatwa daripada MUI, dari Ma'ruf Amin sebagai ketua pada waktu. Ini yang harus kita lawan, diedukasi masyarakat Muslim. Banyak juga yang cerdas kok. Banyak teman saya yang cerdas. Jadi mereka bisa sekarang itu confused justru. Apa benar seperti ini? Olehnya kita memberikan juga pendidikan di sini, dan kita juga menyatakan bahwa ya jangan kita mentang-mentang orang Kristen. Banyak orang Kristen juga nggak benar kok. Kita dilawan kalau bicara seperti ini.
Dan saya banyak sekali untuk menyatakan bahwa kebenaran itu harus dinyatakan. Jadi the truth is always prevail kan. Kita nggak bisa untuk menyatakan bahwa ya kebenaran itu dia harus reveal. Karena kalau tidak, kita tidak yakinlah kebenaran itu. Jadi berarti kita setengah-setengah. Jadi saya pikir ya memang itu harus. Jadi sebagai orang-orang percaya juga nggak usah khawatir. Hidup ini penuh dengan konsekuensi kan. Jadi lawan pemerintah yang membuat undang-undang itu seenak jidat mereka itu, bongkar pasang seperti di bengkel kan, itu selalu saya dari dulu itu 3 tahun lalu saya masuk di dalam mesumnya Pak Polsang, itu yang saya konsisten kemukakan. Di Indonesia itu samalah, hukum itu dibuat kompleks supaya ya mendapatkan posisi, mendapatkan uang, membuat peraturan yang sudah ada, sehingga munculnya zamannya Yusuf Kala 2006 mereka membentuk itu SKB 2 Menteri. Tujuannya untuk apa? Memframing itu dalam tingkat pusat 2 menteri yang harus dari persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Dari tingkat kota, provinsi sampai ke desa, ya itulah dibuat FKUB. Jadi lolos misalnya di tingkat pusat belum berarti lolos di dalam tingkat provinsi atau tingkat daerah sampai ke desa. Jadi ini aneh, tapi masalahnya ini terjadi karena apa? Banyak pemerintah daerah juga yang berkompromi, khususnya pemerintah yang kebetulan masyarakatnya kantong Kristen, seperti di Sulawesi Utara, di Irian Jaya, di NTT, termasuk juga di Ambon. Jadi pemerintahnya itu ya lebih banyak untuk ya udahlah, kita yang penting aman-aman ya, tidak lagi menunjukkan prinsip kita. Nggak boleh seperti ini Pak. Kalau menekan undang-undang ini tidak diberlakukan secara umum, kita lawan. Kalau yang ditangkap hanya seperti ya Pak MKC, terus yang lain dilepas, di mana keadilan kita? Di mana Mahfud MD untuk melihat ini? Pernahkah Anda suara? Dan di mana juga Pak Presiden untuk melihat ini? Hanya boleh menyatakan bahwa berhati-hati. Berhati-hati itu suatu anjuran, tapi kita perlu eksekutor. Presiden itu sebagai eksekutor suatu peraturan negara dan mempunyai pasukan kok. Ada angkatan kan? Cuman ya karena kompromi ini nggak enak, nanti bagaimana pendapat daripada Ma'ruf Amin, bagaimana pendapat dari Yusuf Kala, bagaimana. Tapi kalau pemerintahan yang benar-benar menyatakan kebenaran, saya tidak melawan siapapun, tetapi saya melawan mereka yang menyelewengkan Pancasila. Wah, itu hebat sekali itu. Luar, nggak perlu membuat undang-undang tambahan ini dan itu. Ini adalah produk-produk hukum, pasang bongkar di bengkel. Saya kira itu Pak, makasih. Ya, lanjut Pak Prawira. Lanjut Pak Prawira. Ya, sudah. Jadi sudah saya tadi. Ya, terima kasih. Oh, sudah, ya. Oke, kita dengar sekarang dari Wong Jowo. Silakan Pak Wong Jowo. Pak Wong Jowo. Kalau nggak ada, silakan Pak Manguni. Pak Manguni. Manguni 88. Ya, shalom, selamat malam. Ya, selamat malam. Dodo. Shalom. Manguni, Yaya Tusanti. Iya, Santi. Maka Petor. Maka Petor. Ini ada Pak Pemirsa kan? Iya. Iya. Oh ya, Pak Teddy. Itu 2 hari lalu apologet kita dari Sulawesi Utara itu ada menyangga ya, ada satu video diputerin tuh bahwa setiap hari terjadi orang Minahasa kita itu baca kalimat 2 kalimat syahadat. Jadi setiap hari ada disahadatkan. Ini sama seperti Sis Grace tadi bilang di Maumere, itu playing victim lagi. Masa di Maumere dibilang terjadi kristenisasi. Alamak Jan. Gimana dari 22 kabupaten 22 kabupaten kota seluruh NTT. Itu mayoritas Katolik dan Kristen. Saya bilang tuh ini negara ini
benar-benar ngaco benar-benar. Harusnya jangan pecah dari dalam. Untuk apa? Rakyat itu bersatu, agama hak masing-masing kan begitu. Di ruangan privat. Kok bawa ke umum? Kalau bawa ke umum begitu kita kritik, kena lagi 156. Kena lagi. Ya kan? Ini problematikanya. Iya, jadi mundur di peradaban. Maka Pak Kiai Ma'ruf ini bilang bangun peradaban Islam tancap tugu di Papua. Peradaban macam apa yang mau dibangun kalau kayak gini? Itu dia di Aceh. Dia kan sekarang kan tidak berkantor di Papua. Dia kunjungin Aceh. Saya ada posting semalam. Dia meresmikan apa itu Padex, apa itu singkatan. Saya ada juga apa WA ke Pak Santi Amer sama Ibu Lisoy Disoy. Kemudian dari dari Aceh dia terbang ke Padang. Padang ini kan ya, benar. paling bungsu kan, menerapkan hukum syariah Islam, ya kan. Jadi ya ini persoalan-persoalan yang harus tidak menjadi kerikil bagi bangsa ini. Bagaimana kebangsaan mau dibangun? Bagaimana bisa kuat kita menghadapi berbagai masalah polemik di dunia? Inilah saya bilang memang berat di Indonesia ini ya, sangat berat. Nah, yang lucunya tadi di WA bukan di WA, di grup juga ada sis kita juga bilang bahwa orang-orang non Islam baik Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, Hindu, kalau sudah ada di pemerintahan udah senyap, nggak berkutik sama sekali. Jadi tidak ada advokasi di publik ya saat ini ya. Pada terjadi penyimpangan sejak konstitusi. Tapi beberapa hari lalu saya selalu bilang, dengan apa yang terjadi di Indonesia, saya senang sekali. Senangnya kenapa? Kita bisa melakukan advokasi peninjauan ulang kepada konstitusi. Bahwa amandemen, 4 kali amandemen tahun 2019 sampai 2022, itu ternyata membuat negara ini tidak dalam keadaan lebih baik. Nah, kalau potensi amandemen konstitusi yang kelima ini langsung saja Pak Santi Amer misalnya dari Galarua, ya kan, mewakili Galarua melakukan advokasi, atau teman-teman yang di Galarua juga berpartai politik, ya kan, cepatlah lakukan koordinasi dengan tim di masing-masing partai, yaitu mengadakan peninjauan ulang terhadap bentuk negara ini. Karena apa? Negara kesatuan sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan kekinian. Jadi ini harus maju langsung ke negara federasi. Sehingga bagi saudara muslim kita mau menerapkan syariah, silakan, monggo aja lah. Tergantung di provinsi mana mereka menerapkan, mereka bisa voting melalui anggota dewan, perwakilan daerahnya, ya kan. Jadi kita yang tidak kembali lagi ke rapat BPU PKI itu loh. Kita yang dari Indonesia Timur yang masih tidak mau bergabung dengan dengan konsep syariah, ya kita jadi negara bagian itu sendiri. Tapi perjuangan kita seperti model Permesta bukan untuk pisah dari NKRI. Kita tetap bersatu dalam NKRI tapi menjadi negara federal. Jadi masing-masing provinsi lah mengurus diri masing-masing. Kalau kayak ini kan rancu, pemerintah pusat juga intervensi mendukung Islamisasi terjadi di Indonesia, suka atau tidak suka. Walaupun pemerintah sendiri tidak mengakui hal itu. Kasus baru-baru ini di Bali juga sama. Bule yang merasa ya mungkin dia tidur siang atau lagi pesta, merasa kurang nyaman dengan ada suara azan toa terlalu kuat barangkali. Ya kan, bedugul yang saya pernah bilang itu di mana-mana sekarang kan. Dia malahan mereka dideportasi pulang. Ini kan sebenarnya secara regional itu merugikan untuk PAD-nya, pendapatan asli daerah Provinsi Bali yang baru-baru ini juga kena dampak berat sekali COVID-19 kan.
Jadi hal-hal ini kita nggak tahu ya apakah pemerintah pusat menaruh perhatian seperti ini. Ini berat-berat. Jadi kembali lagi secara konstitusi, DPD, senator-senator di seluruh provinsi termasuk Indonesia Timur, saya kira Galarua bisa melakukan mempromosikan sebagai pilot project dari Galarua ini. Kita tetap dalam konsepsi Republik Indonesia, tapi bukan negara kesatuan lagi, negara federasi. Nah, saya pikir seperti ini dulu yang saya tanggapi dulu. Silakan teman-teman yang lain. Oke, silakan Pak Permesta. Saya tambahin dikit ya Pak Francis. Iya. Oh iya. Mantap. Iya, Pak Andi, mantap. Oke, Mari, mantap. saya nyambung lagi. Kita ini melawan Islam ini kayak melawan tembok. Udah nggak mungkin tembus. Soalnya mereka itu merasa agamanya itu nomor satu, ajarannya nomor satu. Biarpun kita yang dari luar melihat ini satu pembodohan yang besar-besaran. Nah, jadi gimana? Kita ini melawan tembok, kita nggak bisa menang. Nah, saya sambung tadi yang Pak Santi Amir bilang, kenapa kalau korupsi nggak dihukum mati aja? Jadi kita ikutin sistem mereka, ya, sistem mereka dengan melalui MUI sudah saya kumandangkan. Kita ikutin sistem mereka. Kita bilang ke MUI, kenapa kamu nggak ada fatwa melawan korupsi? Kenapa kamu nggak mau bikin fatwa melawan KKN? Fatwa melawan kemiskinan segala macam. Itu aja. Jadi kita ikut game mereka aja. Berani nggak mereka bikin fatwa yang semacam itu? Itu aja. Soalnya bianglah di Indonesia ini kebodohan Islam ini ya korupsi. Korupsi ini ya ajaran mereka. Ya itu aja yang saya ingin tambahin. Jadi kita nggak bisa ngelawan mereka. Mereka harus ini. Nggak bisa. Kita nggak bisa ngelawan mereka. Kalah kita. Kalau mereka udah terbodohkan. Jadi kita ikut sistem mereka aja. Kita tantang sistem mereka. Kalau sistem mereka benar. MUI itu fatwa itu kan lebih tinggi dari hukum. Keluarin aja fatwa anti korupsi. Keluarin aja fatwa anti KKN. Ya terus Pak. Pak Wojo, mungkin saya nyela sedikit, sorry sebelum Pak Permesta. Kalau hukum syariah Islam, hukum kinaya diterapkan, contoh seperti di Arab Saudi, itu kan kerajaan yang pegang kekuasaan. Nah, kalau mereka rakyat seluruh salah satu negara itu yang melanggar hukum syariah, hukum Islamnya, pihak kerajaan itu kebal hukum. Yang kena hukum adalah kena hukum kinayah, itu adalah rakyat jelata. Saya beberapa waktu lalu sempat ngomong itu di beberapa speak lalu itu saya ngomong contoh kasus Irwandi, gubernur Aceh. Gubernur Aceh kena kasus korupsi. Tapi dia tidak dihukum dengan hukum kinayah, hukum Islam Aceh. Malah dia ditarik ke Jakarta dengan menggunakan hukum positif. Maka saya bilang inilah kerancuan dan penyimpangan dalam sistem hukum tata negara di Republik Indonesia. Apakah para cendekiawan Islam nggak malu melihat ini kejatuhan Islam sebetulnya? Apakah nggak malu? Mana moralitas? Yang Menteri BUMN sekarang tuh teriak-teriak menggunakan jargon di BUMN itu akhlak. Mana akhlaknya? Ya, nggak ada Pak, nggak ada. Kamu ditangkap KPK pakai baju orange masih bisa ketawa melambaikan tangan itu gimana coba? Ya, Pak Bung Jowo, Menteri Agama kita beberapa periode lalu di zamannya Pak SBY itu ketangkep tangan korupsi cetak produksi kitab suci. Makanya kami sempat ketawa. Kalau MUI berani fatwa korupsi haram karena hukum kinayah kan tergantung kan, bisa potong jari kelingking sampai jari jempol, potong lidah. Lucu nggak kira-kira kalau kiai mau khotbah atau petinggi-petinggi cendekiawan Islam kalau mau khotbah, lihat kalau mereka mau audiensi atau di publik atau mana, buntung jari kiri, buntung jari kanan, buntung
tangan. Kan begitu. Yang repot buntung lidah. Dia berbohong karena ada hukum. Bayangin, kalau disuruh dia baca Pancasila, coba Pak Wong Jowo. Kalau dalam keadaan lidah itu kena potong, kena hukum kinaya, itu baca Pancasila, coba gimana Pak? Kira-kira bunyinya. Tapi gini Pak, gini dulu Pak ya. Banyak. Kita nggak bisa bandingkan dengan Saudi Arabia Pak. MBS itu dia kan ini totalitarian Pak. Apa yang dia katakan dia, jadi dia ini apa namanya? Itu. Jadi nggak bisa bicara mengenai mereka. Soalnya apa? Ke satu, kedua presiden kita ini kan bahasa Cinanya ini kan aneh. Bukan itu. MBS Masalahnya berkuasa. bukan di situ Pak Wong Jowo. Pak Wong Jowo, gini Pak Wong Jowo. Jadi secara konstitusi, kalau orang Islam mau praktekkan hukum di tata negara, hukum Islam, dia tidak akan mungkin bisa. Kenapa? Di level atasnya, elitnya nggak akan kena hukum. Yang kena hukum itu rakyat jelata. Contoh. Saya nggak setuju. MBS itu apa prosecute paman-pamannya itu yang korupsi semua itu gimana? Kan udah pernah kejadian. Iya, Di karena Saudi itu Arabia. persaingan di politik di politik kerajaannya dihabisin oleh dia pangeran itu. Iya, MBS ya, Dia benar. dijalankan. Semua yang korupsi dihantam habis sama dia. Iya, itu dia memakai hukum itu dihantam. Jadi apa, untuk dia kalau Bapak berkuasa. bilang di elit atas nggak bisa dihukum, ya saya kurang setuju. Itu elit lagi di monarki kasus itu Pak. Beda. Itu kasusnya berbeda lagi Pak. Nah, yang saya maksudkan adalah kalau di Yathrib Madinah, Muhammad bin Abdullah itu memegang tiga secara konstitusi, eksekutif, legislatif, sama yudikatif. Nah, Mereka kerajaan Pak. di zaman Nggak bisa sekarang nggak bisa. Dia kan kerajaan, kita mana bisa? Dia nggak ada. Dia kerajaannya dipimpin oleh raja. Ya itu totalitarian, nggak bisa dibandingin. Makanya saya bilang kita harus ikutin cara Indonesia. Kalau MUI itu memang berkuasa lebih tinggi dari hukum, ya suruh mereka bikin fatwa mengenai korupsi, fatwa KKN. Itu aja yang saya bilang. Kita ikutin sistem mereka aja. Itu maksudnya. Thank you. Lanjut Pak. Oke. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.